sampai ketinggalan ya. Silahkan tonton video berikut ini, jangan sampai. Halo teman-teman, hari ini kita akan kembali membahas tentang apa itu sih brain rot atau pembusukan otak. Banyak yang bertanya tentang, Kak, boleh nggak minta penjelasan tentang brain rot atau pembusukan otak? Apakah itu memang benar? Apakah itu memang sedang terjadi? Ataukah itu hanya sebuah istilah atau dan yang digunakan sebagai canda? Kita akan bahas bersama bagaimana apa itu brain rot atau pembusukan otak. Jadi, pembusukan otak atau brain rot dalam istilah bahasa Inggrisnya ini merupakan ancaman kesehatan mental di era digital. Kita akan lihat lebih dalam lagi bahwa brain rot itu sebenarnya istilah populer yang menggambarkan kemerosotan fungsi otak akibat konsumsi konten digital berkualitas rendah secara berlebihan. Jadi ini istilah populer yang memang sedang terjadi. Ini menggambarkan tentang kemerosotan fungsi otak akibat mengkonsumsi konten digital berkualitas rendah secara berlebihan. Lalu kita lihat secara pengakuan global dari Oxford University Press, ini menobatkan brain rot sebagai Word of the Year 2024 dengan peningkatan penggunaan 230% sejak 2023. Luar biasa banget ya. Oke, secara fisik, bukan fisik. Jadi kalau kita bicara soal brain rot, apakah fisik seseorang berpengaruh atau enggak? Jadi kita bukan secara teori, kita saat berbicara tentang brain rot, kita bukan bicara tentang fisik ya. Bukan pembusukan fisik otak, bukan itu, melainkan penurunan kemampuan kognitif, konsentrasi, dan daya pikir kritis. Ya, bukan pembusukan fisik otak secara fisik, tetapi ini ada penurunan kemampuan kognitif, konsentrasi, dan daya pikir, 3 hal. Lalu kita lihat dari sejarah dan evolusi istilah brain rot. Awal mulanya ini pertama kali muncul dalam buku Henry David Thoreau Walden pada tahun 1854 sebagai kritik terhadap kemerosotan intelektual masyarakat karena kurangnya introspeksi dan keterikatan pada materialisme. Ya, jadi ini awal mulanya. Lalu dengan berjalannya waktu ini berkembang di era digital sekarang, kini istilah ini berevolusi merujuk pada dampak negatif konsumsi konten digital dangkal dan instan. Jadi kita lihat populer di kalangan generasi Z dan generasi Alpha, terutama di platform TikTok dan media sosial lain yang mencerminkan kekhawatiran tentang kualitas informasi yang mereka terima. Jadi perkembangan evolusi istilah brain rotnya seperti itu. Lalu kita lihat dulu ya, ini kita lihat dari sejarahnya. Ini kita akan cek visualisasi otak terpapar konten ya. Ini dia otak, gambaran visualisasinya otak ketika terpapar konten instan, yang berlebihan ya. Otaknya seperti ini. Ini kalau misalkan ini gambaran otak yang terpapar konten instan yang berlebihannya seperti ini. Lalu kira-kira penyebab utama brain rot itu apa? Yang pertama kita lihat konsumsi konten berkualitas rendah. Contohnya seperti video pendek, prank, dan konten sensasional tanpa substansi yang terus-menerus membanjiri feed digital kita. Yang kedua, ketergantungan gadget tinggi. Ya. Jadi penggunaan gadget rata-rata 5,7 jam per hari di Indonesia. Jadi kita lihat bahwa Indonesia ini adalah negara tertinggi di dunia yang penggunaan gadget rata-rata 5,7 jam di Indonesia, yang menyebabkan paparan digital yang ekstrim. Oke. Lalu ada kebiasaan digital buruk, kebiasaan scrolling tanpa tujuan, mereka bilang zombie scrolling, dan multitasking digital yang berlebihan yang melelahkan otak dan mengurangi efisiensi kognitif. Yang berikut 4 adalah dopamin instan ya. Paparan berlebihan terhadap rangsangan dopamin instan memicu lingkaran kecanduan, membuat otak terus mencari gratifikasi cepat ya, kecanduan ya.
Lalu dampak brain rot pada kesehatan mental dan kognitif. Yang pertama, penurunan daya ingat, yaitu ada kesulitan dalam mengingat informasi baru dan detail penting. Yang kedua, sulit konsentrasi. Ya. Dampaknya itu membuat orang sulit konsentrasi, jadi gangguan fokus dan kesulitan mempertahankan perhatian pada satu tugas. Yang ketiga, gangguan emosi, orangnya mudah cemas, stres dan cenderung agresif karena ketidakmampuan mengelola emosi. Lalu berpikir kritis menurun, di mana kemampuan berpikir kritis dan analisis mendalam menjadi tumpul, sulit membedakan fakta dan fiksi. Yang berikutnya ada dampak sosial, berkurangnya interaksi sosial bermakna dan kesulitan dalam menyelesaikan konflik interpersonal. Gejala brain rot yang perlu diwaspadai yaitu sulit fokus dan konsentrasi, lalu memori jangka pendek menurun, mengalami kesulitan untuk tetap fokus pada tugas penting, dan percakapan mudah terganggu oleh notifikasi. Jadi ada notifikasi langsung HP langsung dicek. Lalu memori jangka pendek menurun, sering lupa informasi baru atau detail yang baru saja dipelajari seperti nama atau janji ya. Lalu ada perubahan emosinya seperti ini, frustasi, stres dan menunjukkan tanda-tanda kecanduan teknologi, merasa gelisah saat jauh dari gadget. Ya, hati-hati ya. Jadi bagi yang merasa gelisah saat jauh dari gadget, hati-hati, ini udah ada dampak dari brain rot. Lalu ada penurunan perawatan diri, pola tidur terganggu, kebiasaan makan tidak teratur, dan kebersihan diri yang menurun akibat terlalu asik dengan dunia digital. Berikut cara cegah. Cara mencegah dan mengatasi brain rot. Yang pertama, batasi waktu gadget. Idealnya tidak lebih dari 1-2 jam per hari untuk dewasa. Prioritaskan aktivitas di dunia nyata. Lalu kedua, pilih konten berkualitas. Fokus pada konten edukatif dan informatif, hindari yang dangkal dan sensasional. Lalu, latih berpikir kritis, membaca buku, berdiskusi, dan merefleksikan informasi untuk meningkatkan analisis. Lalu yang keempat, interaksi sosial dan fisik. Tingkatkan interaksi langsung dan aktivitas fisik rutin untuk kesehatan mental dan fisik. Lalu yang kelima, disiplin istirahat. Gunakan fitur pengingat istirahat di gadget dan patuhi jadwal tidur yang teratur. Yang terakhir, kesimpulannya, jaga kesehatan otak di era digital ya. Jaga kesehatan otak di era digital. Brain rot adalah fenomena nyata yang mengancam kesehatan mental dan kognitif generasi muda dan dewasa. Kesadaran dan pengelolaan konsumsi konten digital adalah kunci mencegah kerusakan fungsi otak. Mari gunakan teknologi secara bijak untuk menjaga produktivitas, kreativitas, dan kualitas hidup kita. Jangan biarkan otak membusuk karena konten tidak bermutu. Pilih informasi yang membangun dan sehat. Salam eksplorasi, semoga membantu.